Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran Python untuk pemula. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masuk pada bagian conditional logic atau logika bersyarat dan control flow. Nah, pada bagian ini saya akan membahas beberapa bagian. Yang pertama itu adalah tentang membandingkan nilai dari dua atau lebih variabel. Yang kedua adalah kita akan melihat bagaimana menggunakan pernyataan if. Jadi pernyataan if ini dia digunakan ketika kita melakukan atau menulis script yang algoritmanya itu merupakan algoritma pemilihan. Masih ingat kan? Kita sudah pernah menyinggung masalah algoritma pemilihan ini di pembahasan tentang algoritma. Nah, jadi nanti dengan pernyataan if ini, kita akan mengontrol flow atau aliran dari program yang mau kita tulis. Setelah itu, biasanya pada saat penulisan eksekusi dari script menggunakan if statement ini, kita akan menemukan beberapa jenis error. Maka kita akan mempelajari bagaimana menghandle error tersebut menggunakan eh, keyword try dan except, ya. Oke, kita mulai dulu untuk membahas tentang membandingkan nilai, ya. Jadi logika bersyarat itu didasarkan pada melakukan tindakan yang berbeda tergantung tentang apakah suatu ekspresi yang disebut kondisional. Jadi ekspresinya itu dia kenapa disebut kondisional karena dia bisa saja benar dan bisa saja salah tergantung dari kondisinya. Nah, kasus dari logika kondisional ini bukan hanya berlaku pada komputer, tapi sebenarnya kita sudah melalui kondisi ini dalam kehidupan kita. Ya, di antaranya itu contohnya di sini, misalnya usia legal untuk memiliki SIM di Indonesia itu kan 17 tahun. Jadi pernyataan jika Anda berusia minimal 17 tahun, maka Anda dapat memiliki SIM adalah contoh dari logika kondisional. Kenapa? Karena di sini ada syaratnya, kalian kalau mau punya SIM harus setidaknya berusia 17 tahun. Kalau misalnya kalian sudah 17 tahun, berarti kalian bisa punya SIM. Sementara kalau usia kalian belum sampai 17 tahun, misalnya 16, 15, atau 10 tahun, itu kalian eh, tidak bisa memiliki SIM. Karena kondisinya itu dia bernilai salah. Nah, dalam pemrograman komputer, kondisional sering berbentuk membandingkan dua nilai, ya seperti menentukan apakah satu nilai itu lebih besar dari yang lain, ataukah lebih kecil dari yang lain, atau membandingkan dua nilai dia sama satu sama lain atau tidak sama. Seperangkat simbol standar yang disebut sebagai pembanding boolean itu digunakan untuk membuat perbandingan. Dan sebenarnya simbol-simbol ini sudah tidak asing lagi buat kalian karena sudah sering kalian temukan pada saat pelajaran matematika, ya. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis eh, pembanding boolean. Lihat, yang pertama ini ada tanda lebih dari. Ya, contohnya kita mau bandingkan apakah A lebih besar dari B. Terus ada tanda kurang dari, Anda lebih besar sama dengan, seperti ini. Terus ada kurang dari sama dengan, yang seperti ini contohnya. A kurang dari sama dengan B. Terus ini ada tanda tidak sama dengan. Ya, jadi tidak sama dengan, tanda seru baru sama dengan. Itu artinya kalau kita punya A dengan tanda ini, kita baca A tidak sama dengan B. Terus ada sama dengan. Ya, jadi untuk apa perbandingan boolean ini tanda sama dengannya itu berbeda dengan kalau hanya dalam matematika biasa atau menyatakan nilai satu variabel, ya karena dia kalau menggunakan dua tanda sama dengan ini itu artinya kita membandingkan untuk kondisinya apakah kita mau lihat benar atau tidak, ya. Nah, jadi dari perbandingan-perbandingan ini nanti yang akan kita hasilkan itu adalah dua kemungkinan, bisa true atau benar atau bisa false atau salah. Nah, logika kondisional sendiri sering dikenal juga dengan logika boolean atau boolean logic. Sementara kalau kondisinya itu dikenal sebagai ekspresi boolean, ya, atau boolean expression. Nah, kita lihat untuk mengingatkan, merefresh kembali terkait tipe data boolean, true dan false itu kita lihat contohnya misalnya kemarin kalau kita mau mengetahui tipe dari sebuah data, kita ketik type, terus true, ya. Kita akan lihat tipe datanya itu adalah bool atau boolean. Kalau false, kita run lagi sama, ya. Jadi hanya dua eh, pada tipe data boolean ini hanya dua unsurnya yaitu true dan false. Nah, terus kita lihat kalau kita tulis semuanya seperti ini. Nah, ini dia akan error. Nah, ini untuk menjadi pengingat buat kalian, ketika menulis true dan false pada Python, huruf T dan huruf F-nya itu harus besar.
Karena sekali lagi Python itu dia case sensitif atau besar kecilnya huruf itu berpengaruh ya. Jadi kalau kita begini, dia akan kembali seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh dari ekspresi-ekspresi boolean menggunakan boolean, pembanding boolean yang sudah kita pelajari tadi di sini. Ya, kita bisa lihat contohnya. Ya, misalnya kalau kita membandingkan, mau mengetahui apakah satu itu dia sama dengan satu. Kalau kita run, jawabannya adalah true. Ya, kalau kita cek lagi, apakah satu kurang dari satu? Jawabannya adalah false ya, karena satu itu tidak mungkin lebih kecil dari satu. Kita coba lagi, apakah 3 lebih besar sama dengan 5? Kita run, jawabannya false. Apakah 3 lebih besar sama dengan 3? Kita lihat jawabannya true. Ya, sekarang perhatikan, kalau ini saya ganti dulu. Ini kalau kita 3 lebih besar dari 3 itu akan hasilnya false. Kenapa bisa berbeda antara lebih besar dan lebih besar sama dengan? Ini kalian bisa mengingat kembali pada saat pelajaran matematikanya dulu atau sekolah dasar. Kalau menggunakan tanda lebih besar, itu artinya 3 ini dia tidak sama, tidak mungkin sama dengan 3 ya. Sementara kalau kita menggunakan tanda sama dengan, jadi itu bisa saja dia sama dengan 3 ini. Makanya kalau kita run, dia itu memberikan nilai true. Kalau contoh matematisnya seperti ini ya. Kalau misalnya kita tuliskan X lebih besar dari 3, ya X lebih besar dari 3. Itu berarti nilai X yang mungkin itu 4, 5, 3,5 itu menunjukkan nilai-nilai X yang harus lebih besar dari 3. Sementara kalau X lebih besar sama dengan 3, itu artinya nilai X itu bisa mulai dari 3. Ya, jadi bisa 3, 3,5, 5, 6, dan seterusnya ya. Ya, jadi itu perbedaannya. Sehingga kalau misalnya kita pada operator boolean, 3 lebih besar sama dengan 3 itu dia akan memberikan output true. Oke, nah selanjutnya selain dari bilangan, ya baik dalam bentuk integer maupun float yang bisa kita bandingkan, kita juga bisa membandingkan string, ya. Ya kita bisa membandingkan string. Kita bisa contohnya di sini. Kita bandingkan apakah A itu dia sama dengan A. Kalau kita run, dia akan memberi output true. Nah, apakah A dia sama dengan B? Kalau kita run, akan memberikan output false. Kalau kita ganti lagi, misalnya apakah A dia kurang dari B? Jawabannya true. Kalau apakah A lebih besar dari B? Itu jawabannya false. Nah, sekarang kalian mungkin mempertanyakan, kenapa bisa pada string itu menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil? Ya, karena kan dia bukan bilangan. Kalau bilangan kan bisa kita tahu, oh mana bilangan yang lebih besar, mana bilangan yang lebih kecil. Sementara kalau string itu bagaimana membandingkannya? Nah, kalau dalam Python, string itu dia bisa dibandingkan dengan menggunakan urutan yang yang urutannya itu dia secara leksikografis ya. Jadi maksud dari leksikografis itu kita mengurutkan huruf atau kata dan istilah-istilah itu sesuai dengan urutan yang ada di kamus ya. Jadi kita menganggap A, kenapa A kurang dari B itu tadi dia bernilai true ya. Kalau kita A kurang dari B itu dia bernilai true karena pada urutan kamus A itu dia muncul lebih dulu dibandingkan B ya, atau B itu dia muncul setelah A. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya tuh kata ya. Kita coba di sini membandingkan. Misalnya apel kita bandingkan eh, ak- dengan astronaut. Kalau kita run, oh, mana ya? Kalau kita run ya, kalau kita run, ini dia akan memberikan hasil true. Kenapa memberikan hasil true? Karena kita lihat walaupun sama-sama berhuruf dimulai dari huruf A di sini, kita memperhatikan juga huruf setelahnya ya. Sama seperti pada kamus, kalau urutan AP itu akan muncul duluan dibandingkan AS ya, karena urutan dari P itu lebih duluan daripada AS ya. Sementara kalau misalnya kita ganti di sini ya, jadi katanya di aksi dan kita run, dan kita run itu hasilnya adalah false ya, karena AP itu dia muncul aksi ya. Kata aksi itu dia seharusnya muncul lebih duluan daripada apel. Nah, begitu juga kalau misalnya kita ganti seperti ini, cantik sama benar ya. Kalau kita run ini, maka dia salah ya, karena sudah jelas
frasa cantik ini di kamus lebih muncul setelah frasa benar. Ini kalau kita ganti jadi lebih besar, maka dia akan benar seperti ini. Oke, tadi kita sudah membahas bagaimana membandingkan dua nilai menggunakan pembanding boolean, ya. Baik nilainya itu dalam bentuk angka, integer dan float ataupun dalam bentuk string. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk pada pembahasan tentang logika matematika. Ya, kalau yang sudah pernah belajar logika matematika, dia akan tahu kalau pada logika matematika itu ada juga keyword-keyword atau penghubung yang mana akan menghasilkan dua pernyataan itu kalau kita hubungkan memberikan hasil benar atau salah ya. Yang pertama yang kita lihat itu adalah keyword dan ya. Ya kalau bahasa Inggrisnya itu and ya. Kalau dalam Python dia akan menggunakan bahasa Inggris ini sementara kalian bisa untuk memahaminya kalian bisa mengecek kembali logika matematika ketika dua pernyataan itu dihubungkan dengan kata penghubung dan. Oke. Nah, sekarang kita lihat keyword and ini kalau dihubungkan dengan logika matematika, kata penghubung dan, kita tahu kalau benar dan benar itu dia memberikan hasil benar, benar dan salah menghasilkan salah, salah dan benar menghasilkan salah, serta salah dan salah itu menghasilkan salah. Jadi dia hanya benar ketika dua kondisinya itu dia bernilai benar. Oke, kalau dalam bahasa Python kita gunakan keyword and untuk menghubungkan itu, dan kalau misalnya kondisi true kita bandingkan dengan kondisi true akan menghasilkan true. Kalau salah satu saja kondisi dia bernilai false, maka hasilnya itu akan false. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya ya. Kita lihat kita punya pernyataan, kita tahu kalau satu itu kurang dari dua. Satu kurang dua itu dia nilainya benar ya. Terus kita gunakan keyword and. Terus pernyataan atau kondisi kita yang lain adalah 3 kurang dari 4. 3 kurang dari 4 juga dia bernilai benar. Oke. Maka kalau kita run, ini dia akan memberikan hasil true. Karena kita lihat tadi true and true itu dia adalah true. Nah, bagaimana kalau salah satu saja kondisinya salah? Misalnya ini saya ganti menjadi lebih besar, kan itu berarti satu lebih besar dari dua, salah kan? Kalau kita run kembali, maka dia akan memberikan output false. Oke, kita lihat lagi kalau misalnya kedua-duanya salah, ya misalnya sini juga ganti lebih besar, dan kita run juga memberikan output salah seperti ini. Kita lihat false and false itu false. Bagaimana lagi kalau yang ini yang benar ya, sementara yang keduanya yang salah kita run, dia juga memberikan output salah ya. Ingat untuk keyword and dia hanya akan bernilai benar ketika dua kondisi yang dihubungkan atau dua pernyataan yang dihubungkan itu dia bernilai benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke keyword or atau ya. Jadi kalau dalam logika matematika bahasa Indonesianya itu adalah atau. Nah, kalau kalian melihat kembali di materi logika matematika, pernyataan yang dihubungkan dengan kata atau ini dia akan selalu bernilai benar kecuali pernyataan penghubungnya itu semua salah ya. Pernyataan yang dihubungkan itu dua-duanya salah. Kita lihat di sini kalau true, jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya atau ya, yang kita gunakan di Python itu or ya, or itu sama dengan atau. Jadi kalau true or true itu dia true, true or false dia true, false or true itu dia true, dan false or false dia false. Jadi dia hanya salah, jadi kebalikan dari kondisinya menggunakan keyword and tadi. Kalau menggunakan or ini, dia hanya akan salah ketika kedua kondisinya yang dibandingkan itu dia salah. Oke, kita lihat contohnya ya. Ya, kita lihat lagi menggunakan kondisi yang tadi saja ya. Kalau satu kurang dari dua, terus gunakan keyword or, terus 3 kurang dari 4, lihat. Satu kurang dari 2 itu benar, 3 kurang dari 4 juga benar. Kalau kita run, dia akan memberikan hasil true. Sekarang coba kita menyalakan salah satunya. Ya, misalnya ini kita kasih lebih besar. Ya, berarti ini salah kan? Satu lebih besar dari 2 itu salah. Kalau kita jalankan, dia masih tetap memberikan output true. Karena kita tahu tadi kalau false or true itu dia tetap true. Nah, sekarang bagaimana kalau kedua kondisinya itu dia bernilai salah? Ya, seperti ini.
Ini salah, yang ini juga salah. Kalau kita run, dia akan memberikan output false. Oke, nah ini juga selain kita membandingkan dua pernyataan begini, kita bisa langsung membandingkan seperti ini ya. Misalnya ini, kalau kita bandingkan true, langsung menggunakan booleannya, or false. Kayak gitu, kalau kita run, dia akan memberikan output seperti ini. Nah, kalau kita gunakan keyword and di sini, ya dia akan memberikan output false. Oke, jadi selain membandingkan kondisi, kita juga bisa membandingkan dua boolean secara langsung seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke keyword not atau bukan. Ya, ya. Jadi kalau misalnya keyword not itu adalah kebalikan ya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah pernyataan yang benar, not true itu artinya berarti tidak benar, artinya salah. Ya, sebaliknya kalau kita punya pernyataan yang salah, kita dalam Python kita tuliskan not false itu artinya dia tidak salah atau benar. Jadi outputnya itu akan menjadi tidak salah, benar ya atau true. Nah, sekarang kita lihat, kita coba langsung ke booleannya. Kita lihat not true, kita run, dia akan menjadi false. Sementara kalau not false itu kita run, dia akan menjadi true. Ya. Oke, nah kalau kita misalnya mencoba lagi, oke kalau kita coba lagi di sini misalnya not 2 itu kurang dari 4. Kita lihat 2 kurang dari 4 kan benar. Kalau kita tambahkan not di sini berarti kita run, dia akan menghasilkan false atau kebalikannya ya. Kalau misalnya dia di sini kita jadikan salah pernyataannya, kondisinya 2 lebih besar dari 4 kan salah, berarti kalau menggunakan keyword not kita run, dia akan menjadi true. Oke, sekarang kita juga bisa membandingkan misalnya di sini yang kita bandingkan apakah false itu dia sama dengan not true. Oke, kita lihat kenapa dia menghasilkan error di sini. Ya. Oke, kita lihat kenapa bisa dia menghasilkan error di sini. Nah, ternyata dalam logika matematika pada Python ini, conditional logiknya, dia itu ada juga yang namanya sifat urutan. Ya, jadi di sini kan karena kita memunculkan dua hal, ada komparator sama dengan, terus kita munculkan juga keyword not. Ternyata dia itu ada urutan pengerjaannya. Ya, kita lihat di sini. Oke, urutannya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita muncul secara bersamaan, ada komparator seperti ini, terus ada not, and, dan or. Jadi yang kita harus eh, kerjakan duluan. Nah, jadi harus yang dikerjakan yang duluan itu adalah yang ini. Ya, jadi yang duluan dikomparasikan dulu, setelah dikomparasikan baru yang not, setelah yang not baru kita kerjakan yang and, setelah yang and baru kita kerjakan yang or. Ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ya. Misalnya kita atur ya. Jadi misalnya kalau kita punya false tadi equals not true supaya dia yang not-nya ini yang kan di sini urutannya itu harus yang ini duluan ya, yang pembanding yang duluan dikerjakan. Mengapa tadi yang di sini dia jadi error? Karena pembandingnya dulu baru not. Jadi sementara kalau dalam membandingkan itu kan kalau not true false ya. Dia membandingkannya, dia bandingkan duluan. Jadi karena bandingkan duluan baru kata not ya, sehingga dia error di sini. Makanya supaya dia yang kita maksud not true di sini itu adalah false, ini harus dijalankan duluan. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti menyelesaikan operasi matematika, hal yang mau kita kerjakan duluan itu kita taruh dalam kurung. Ya, jadi makanya di sini false. Terus yang not true-nya itu kita masukkan dalam kurung seperti ini. Oke, seperti ini. Oke.
Nah, seperti ini. Ini berarti not true-nya kita kerjakan duluan, not true kan false. Setelah itu baru dibandingkan false, kalau kita run, nah dia baru menghasilkan true. Jadi ingat ya, untuk pembandingan ini dia pembandingan sama keyword-keyword yang ada di logika ini, dia itu punya urutan. Jadi yang pembanding dulu, terus not, terus and, terus or. Jadi kalau kamu kerjakan duluan, misalnya kamu mau or yang duluan dievaluasi, baru apa pembandingnya. Berarti yang bagian mengandung or itu harus kamu gunakan dalam kurung. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita akan lihat beberapa ekspresi-ekspresi gabungan dari ini supaya kalian bisa lihat dengan jelas bagaimana caranya kita menyusun ekspresi agar tidak melanggar urutan operator seperti ini ya. Kita lihat di sini, misalnya ada true and not satu tidak sama dengan satu ya. Kita tahu ya kalian bisa tebak kira-kira hasilnya ini apa ya kalian bisa tebak. Kalau misalnya satu tidak sama dengan satu itu kan salah ya. Setelah itu not false itu kan berarti true ya. True and true berarti true. Coba kita tes, kita run. Ya, outputnya itu adalah true. Oke. Selanjutnya di sini adalah apakah A dia tidak sama dengan A? Itu jawabannya false ya, jelas. Terus lihat lagi yang dalam kurung, apakah 2 lebih besar sama dengan 3? Dia juga false ya, karena 2 itu harus kurang dari 3. Dia false, not false berarti dia true, oke? Nah, di sini tadi false, di sini true menggunakan keyword or, false or true, berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah true. Coba kita cek, benar lagi ya. Jadi kalian bisa mengecek sebelum run, kalian bisa tahu, oh seperti ini. Terus kalau yang ini, pertama true and false, eh terus operator pembandingnya terus true and false. Kalau kita run yang ini, dia akan menghasilkan false. Ada yang tahu kenapa seperti itu? Nah, kembali ke urutan operator tadi, ya. Kalau urutan operator, nah, kalau yang ini kita jalankan, lihat. Ya, lihat dengan model kalimat pernyataan yang sama, kalian bisa lihat, tapi yang satunya menghasilkan false, sementara yang satunya menghasilkan true. Kenapa bisa? Tadi kalau misalnya ini dia akan di apa namanya? Dieksekusi sesuai urutan operator. Jadi yang paling pertama adalah operator pembanding yang equal ini. Jadi false, apakah false itu di equal dengan true itu kan hasilnya adalah false ya karena tidak sama. Terus di tengahnya jadi false. True and false. Kalau menggunakan operator and berarti dia false. Dan terakhir false and false berarti dia false. Sementara kalau kita menggunakan apa tanda kurung, berarti kita akan kerjakan dulu yang di dalam kurung seperti ini. True and false itu dia menghasilkan false. Terus true and false yang di sini juga menghasilkan false. Terus dibandingkan apakah false dia itu sama dengan false, berarti karena sama, berarti dia jawabannya adalah true. Oke, selanjutnya kita masuk ke pernyataan if atau if statement. Nah, kemarin pada saat memahami tentang algoritma, salah satu bentuk algoritma itu adalah algoritma pemilihan. Nah, pada bahasa pemrograman Python, algoritma pemilihan ini dieksekusi menggunakan if statement. Ya, jadi format script kalau kita mau membuat if statement ini yang pertama dia itu adalah menggunakan if keyword if dulu terus kita masukkan kondisinya yang mana kondisinya ini kita menggunakan conditional logic atau logika kondisional yang sudah kita bahas tadi sebelumnya lalu diikuti tanda kolon atau tanda titik dua baru masuk ke badan ya, jadi badan if ini merupakan aksi yang nantinya dieksekusi oleh Python ketika kondisi yang kita punya itu dia bernilai benar. Ya, jadi kalau misalnya kondisinya dia tidak bernilai benar atau bernilai salah, maka badan dari if statement itu tidak akan dieksekusi. Jadi bentuk skripnya kurang lebih seperti ini ya. If kondisi titik dua terus aksi. Ya. Sekarang kita cek contohnya di sini. Misalnya kita punya pakai if statement, terus kondisi yang mau kita uji itu apakah 2 tambah 2 dia itu sama dengan 4. Ya, terus diikut tanda titik 2, terus kita enter. Kalau enter akan secara otomatis dia masuk ke dalam seperti ini. Terus misalnya kalau misalnya dia benar, kita akan print 2 tambah 2 adalah 4 ya. Terus kita run. Lihat. Nah, di sini kita dievaluasi.
kondisinya apakah 2 tambah 2 betul-betul sama dengan 4. Kalau dia benar, ya karena pernyataannya ini benar, berarti kita eksekusi. Kita akan memberikan output 2 tambah 2 adalah 4. Bukan kita yang eksekusi, ya. Python yang mengeksekusinya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalnya kondisinya false? Kalau kondisinya false, ya misalnya sini kita gunakan tanda tidak sama dengan, apakah 2 tambah 2 tidak sama dengan 4? Ya itu salah kan? Jadi kalau kita run ini, maka dia tidak akan memberikan output apapun ya karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan kalau kondisinya dia bernilai salah maka aksi yang ada di badan if statement itu dia tidak akan dieksekusi. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan kalau kondisinya itu harus conditional logic. Jadi kita tidak bisa menggunakan seperti ini. 2. Jika 2 tambah 2 sama dengan 4 ya, walaupun sebenarnya secara matematis itu benar, 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi karena ini bukan bentuk dari pernyataan kondisional atau bukan bentuk perbandingan menggunakan tadi pembanding boolean, ya, maka ini dia tidak bisa kita gunakan dalam if statement ya. Jadi kalau kita coba run, maka dia akan memberikan output error. Oke, jadi harus menggunakan operator boolean seperti ini. Karena di kondisi ini harus kita evaluasi apakah dia benar atau salah. Oke, bentar. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi contoh yang lain ya. Nah, misalnya saya kasih contoh lagi, misalnya kita punya eksekusi punya sebuah variabel di sini ya, nilainya itu 6. Terus kita melihat apakah si variabel G ini dia adalah bilangan genap atau bukan. Ya, jadi kalau misalnya G, ingat kalau bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2, artinya kalau kita menggunakan ini yang menyatakan modulo, ya modulo atau habis dibagi baru 2, itu dia harus sama dengan 0. Oke? Karena dia harus habis dibagi 2. Berarti ini kita evaluasi apakah ini dia sama dengan 0, maka kita akan print G adalah bilangan genap. Oke, nah sekarang kalau kita run ini, karena G-nya ini adalah 6, dan 6 itu merupakan bilangan genap, berarti badan dari if statement-nya itu dieksekusi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ganti ini menjadi bilangan ganjil, misalnya 7, ya, terus kita run kembali, maka tidak ada yang dieksekusi. Oke, selanjutnya kita lihat lagi contoh lagi. Terus di sini akan saya tunjukkan bagaimana kalau ini kan tadi pernyataannya itu ada perintah di dalam if body, dalam body badan if-nya. Sekarang bagaimana kalau ada juga perintah di luar if? Oke, nah kita akan lihat misalnya kita lihat di sini. Nilai sama dengan 95. Terus kita mau evaluasi kalau misalnya nilainya itu lebih besar sama dengan 70, maka titik 2. Titik 2. Lihat, maka kita akan print selamat Anda lulus ya. Terus kita akan membuat perintah di luar if statement-nya, print terima kasih telah mengikuti ujian. Oke. Lalu kita run. Oke. Karena di sini nilai yang kita punya itu nilainya 95 dan 95 itu benar kalau dia lebih besar dari 70, maka kita eksekusi badan dari if statement-nya. Jadi kita print selamat Anda lulus. Nah, selain itu ternyata di luar if statement ada juga perintah yang harus kita eksekusi, yaitu memprint terima kasih telah mengikuti ujian. Jadi yang di luar if statement ini dia sama sekali tidak terpengaruh sama kondisi yang ada di kondisi dari if statement-nya ya. Jadi tidak sama sekali tidak berhubungan. Jadi misalnya kalau kita ganti dia di sini nilainya misalnya 60 ya, terus kita run kembali. Nah, yang ini yang pada body di if statement-nya itu dia tidak dieksekusi
karena nilainya itu dia bernilai salah ya, kondisinya bernilai salah. 60 lebih besar dari 70 itu dia salah, sehingga tidak dieksekusi yang ini. Tapi yang di luar if statement dia tetap dieksekusi. Terima kasih telah mengikuti ujian. Oke, selanjutnya kita lihat lagi bagaimana kalau kita punya lebih dari satu pernyataan if. Ya, satu lebih. Oke, saya akan copy yang ada di sini. Oke. Oke, di sini saya tambahkan lagi kondisi if yang lain ya. Jadi kita punya lagi if statement. Nilai kan tadi kalau lebih besar sama dengan 70 ya. Sekarang kita buat kondisi untuk kalau nilainya itu kurang dari 70. Kalau kurang dari 70 maka kita akan sampaikan maaf, maaf Anda gagal. Silahkan coba lagi ya. Jadi kalau kita run ini, karena nilainya itu dia memenuhi kondisi if yang ini, ya pertama kan modelnya seperti ini. Python akan Python itu dia akan melihat dulu kondisi yang pertama, if yang pertama. Kalau misalnya ini yang benar, berarti print selamat Anda lulus. Kita akan outputnya selamat Anda lulus. Tapi karena ini dia salah, dia cek lagi ternyata ada kondisi if. Kondisi yang lain, kalau misalnya nilainya itu kurang dari 70, yang di print itu adalah maaf Anda gagal, silakan coba lagi. Ya, makanya ketika di run dan nilainya itu sama dengan 60, dan 60 itu kurang dari 70, berarti yang dieksekusi adalah kondisi yang kedua. Berarti print, maaf Anda gagal, silakan coba lagi. Jadi munculnya di sini. Maaf Anda gagal, silakan coba lagi. Terima kasih telah mengikuti ujian. Nah, terkadang itu akan menjadi hal yang membingungkan kalau misalnya kita membuat banyak pernyataan if seperti ini. Untuk mengantisipasi hal itu, bahasa pemrograman Python dia tuh membuat keyword lain untuk pernyataan if yang berulang-ulang atau sebuah pernyataan, sebuah kondisi yang mana kita tuh punya beberapa kondisi atau beberapa alternatif kondisi untuk dieksekusi. Ya, jadi kita bisa menggunakan yang namanya keyword else ya. Jadi bentuk script itu seperti ini. If kondisinya apa, terus kita berikan aksinya apa. Nah, kalau kondisi ini tidak terpenuhi, kita gunakan else ya. Baru aksinya apa? Jadi evaluasi dulu, Python akan evaluasi kondisi yang ada di if-nya. Kalau misalnya dia terpenuhi, aksi yang jalan adalah aksi yang ada di sini. Tapi kalau tidak dipenuhi, aksinya adalah aksi yang akan jalan itu adalah aksi yang setelah keyword else. Oke? Nah, kita bisa pakai yang ini saja tadi ya. Kita akan ini dan menggunakan keywordnya itu kita ganti dengan keyword else. Oke, jadi tanpa perlu lagi menulis kondisi yang lain, kita bisa langsung saja di sini menggunakan else, terus titik 2, ya. Oke. Nah, sekarang di sini yang hal penting yang perlu kalian lihat, kalau if sama else itu dia sejajar ya. Jadi else itu tidak indent atau tidak masuk ke dalam, tidak menjorok ke dalam. Dia harus sejajar dengan pernyataan if-nya. Nah, kalau kita run ini, dia akan memberikan output yang sama dengan tadi kalau menggunakan if secara berulang. Ya, jadi kondisi outputnya itu akan sama. Oke. Nah, tadi kalau misalnya kita menggunakan keyword else, kita lihat tidak ada kondisi lain yang ditambahkan. Kita hanya mengikut pada kondisi yang ada di if ini, ya. Kita hanya mengevaluasi kondisi yang ada di if. Else itu apa yang ada di bawah else adalah apa yang kita lakukan kalau kondisi dari if ini dia bernilai salah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membuat bentuk if yang lain lagi yang punya kondisi yang berbeda lagi, ya itu dia muncul lagi keyword lain yang namanya elif. Jadi keyword elif ini adalah singkatan dari else if. Jadi keyword ini kalau kita pakai dia itu nanti akan menambahkan kondisi tambahan setelah sebuah pernyataan if. Jadi bentuk formatnya itu yang pertama ya setelah if-nya set if statementnya dia
kita tuliskan, terus kita bikin lagi keyword elif, terus kita pakaikan lagi kondisi, terus diikuti tanda kolon dan badannya. Jadi modelnya kurang lebih seperti ini. If kondisi titik dua aksi, elif kondisi titik dua aksi. Terus kalau kita punya lagi elif yang lebih dari satu, misalnya banyak, silakan dituliskan. Yang terakhir ditutup dengan else. Kalau kondisi yang apa namanya, kondisi-kondisi yang ada di if sama elif ini tidak terpenuhi, kita akan buat kondisi lain yang kita masukkan di bawah keyword else, kondisi akhir yang mau kita eksekusi. Oke, kita lihat untuk lebih mudahnya itu kita praktekkan saja ya. Oke, nah di sini sudah ada. Nah, kita punya nilai, misalnya di sini kita mau buat program yang menunjukkan seseorang itu dia lulus dengan nilai A, B, C, atau D ya. Nah, di sini setiap nilai itu dia punya kondisi tertentu. Misalnya kalau misalnya mendapat nilai A, dia itu nilainya harus lebih besar sama dengan 90. Dapat nilai B itu nilainya harus lebih besar dari 70, lebih besar sama dengan 80. Sementara kalau nilai C, dia harus lebih besar sama dengan 70. Ya. Oke. Nah, di sini kita punya dulu variabel nilai itu dia sama dengan 85. Terus if yang pertama ini ya. Oke. Terus untuk yang oh, nilai B kita lihat ini nilai ya, bukan grade. Ini nilai. Terus kondisi yang kedua untuk dapat nilai C itu dia harus lebih besar sama dengan 70. Dan selain itu kalau misalnya lebih kecil dari persyaratan ini dikatakan Anda tidak lulus pada ujian ini. Lalu kita print terakhir terima kasih atas partisipasinya ya. Kalau kita run ini, oke. Karena nilai 85 itu dia adalah lebih besar dari 80 dan kurang dari 90, berarti dia akan yang dieksekusi itu adalah pada badan yang ini ya. Selamat Anda lulus dengan nilai B, terus terima kasih atas partisipasinya. Nah, kalau misalnya nilainya kita ganti di sini jadi 75, sekitaran, maka nilainya akan C. Kalau kita ganti di sini 95 dan kita run, maka nilainya adalah A. Begitu juga ketika tiga kondisi ini tidak terpenuhi, selain itu atau nilainya lebih kecil dari 70 ya, misalnya di sini 60, kita run, maka akan memberikan output Anda tidak lulus pada ujian ini. Ya, dan yang di luar ini tetap dieksekusi. Oke, selanjutnya kemarin pada saat membahas tentang for loop dengan while loop, kita membahas yang namanya nested loop ya, yang mana dalam sebuah loop kita bikinkan lagi loop. Begitu seperti itu juga untuk if statement ya. Jadi kita bisa membentuk yang namanya nested if statement atau pernyataan if yang apa namanya dia saling terangkai ya. Jadi di dalam sebuah pernyataan if ada lagi pernyataan if-nya. Jadi nested if ini kita gunakan untuk membuat pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Ya, jadi ini kan dia to the point pengambilan keputusannya kalau if sederhana seperti ini. Tapi ketika pengambilan keputusan yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan nested if. Kita lihat contohnya di sini. Eh, kita lihat contohnya dua orang bermain satu lawan satu dalam sebuah olahraga. Anda harus memutuskan pemain mana yang menjadi pemenang tergantung pada skor pemain dan jenis olahraga yang mereka mainkan. Dengan aturan, jika mereka bermain bola basket, maka pemain dengan skor tertinggi yang menang. Jika mereka bermain golf, maka pemain dengan skor terendah yang menang. Dan aturan yang ketiga, pada kedua jenis olahraga, jika skornya sama, maka permainannya seri. Ya. Oke, kita akan lihat bagaimana contoh membuat script untuk ini ya, aturan ini. Nah, yang pertama Kita definisikan dulu sebuah variabel olahraga yang mana ini kita bisa minta user untuk memasukkan sebuah olahraga antara golf dan bola basket ya. Kita minta user untuk input hmm, sebuah olahraga yang mana di sini olahraganya itu harus apa namanya, bola basket atau bola basket atau golf ya.
Oke, masukkan sebuah olahraga bola basket atau golf. Kita punya kasih dua pilihan. Terus yang kedua kita definisikan skor untuk pemain satunya. Untuk P1 itu sama dengan minta juga user memasukkannya input. Oh, kita rubah ya jadi integer. Terus input masukkan nilai pemain satu ya. Terus untuk eh, skor pemain yang kedua kita buat lagi yang sama ya, minta user untuk masukkan nilai pemain 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat kondisi-kondisi atau pernyataan-pernyataan if statement yang akan kita buat berdasarkan aturan yang tiga ini. Ya, yang pertama kita bisa lihat kalau nilai dari olahraga itu dia, jadi kita menggunakan ini. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kita harus menggunakan di sini dot lower ya? Kan kita tidak tahu nantinya user itu dia akan memasukkan kata bola basket atau kata golf ini dengan menggunakan huruf besar semua atau huruf kapital semua atau ada yang huruf besar digabungin huruf kecil dan lain-lain. Makanya untuk mengantisipasi hal itu variabel olahraga ini kita rubah dulu semuanya ke huruf kecil. Baru kita bandingkan dengan kata bola basket ya. Jadi kalau misalnya dia sama jadi merupakan bola basket, maka yang akan kita lakukan adalah lihat aturan yang ini. Yang pertama, jika skor dari pemain pertama itu dia sama dengan skor dari pemain kedua, eh, maka yang akan kita eksekusi adalah print permainan seri ya. Permainan seri. Terus sementara kondisi lainnya kita menggunakan elif. Kalau P1 skor lagi. Kita langsung ambil saja dari sini ya. Nah, kondisi yang keduanya kalau misalnya skor P1 itu dia lebih besar dari skor P2, maka kita akan print pemain satu menang ya. Sementara kalau kedua kondisi ini tidak terpenuhi, artinya dia bukan sama atau bukan skor P1 lebih besar dari skor P2, maka else-nya itu adalah ya belum ya, else-nya itu kita akan print pemain kedua yang menang ya. Pemain kedua yang menang. Oke. Nah, setelah itu sekarang kalau olahraganya bola basket ya. Jadi yang nested if-nya itu adalah yang ini ya, yang ini. Oke. Nah, sekarang untuk kondisi bola basket, kita bisa langsung copy saja yang ini. Oke. Terus kita ganti ini, oh bukan berbahasa untuk yang golfnya ya, kita ganti dengan golf. Terus kalau sama ya aturannya, kalau skornya sama berarti permainan seri. Sementara kalau pemain satu menang, kalau misalnya skornya itu harus lebih sedikit ya. Jadi berbeda dengan aturan bermain basket, di aturan bermain golf. Kalau skor dari pemainnya itu udah lebih kecil, berarti dia yang akan menang. Oke, nah else-nya sama. Terus yang terakhir, ya, oh ini pakai elif ya, kondisi yang kedua. Ini pakai elif. Sementara kondisi kalau misalnya ketiga kondisi ini tiada yang kedua kondisi ini tidak yang terpenuhi, maka kita akan print apa namanya olahraga tidak diketahui
Ya, jadi misalnya kalau dia memasukkan olahraga selain bola basket sama golf, ya maka dia akan di-print seperti ini. Nah, sekarang coba kita run, ya. Misalkan kita masukkan olahraganya itu ya bola basket ya. Terus kita enter, masukkan nilai pemain satu, misalnya dia nilai 67, terus pemain duanya 80, kita enter. Nah, karena dia memenuhi kondisi yang ini, ya pertama dia lihat, oh ternyata nilai olahraga itu inputnya adalah bola basket, ya. Walaupun bolanya tertulis semua ini B-nya besar, tapi semuanya sudah dirubah menjadi lower, menjadi huruf kecil semua menggunakan ini metode lower ini. Lalu kita lihat karena bola basket, lalu dievaluasi lagi. Ternyata nilai pemain satu adalah 67, sementara nilai pemain 2 80. Karena nilai pemain satu kurang dari pemain 2, ya, berarti yang menang adalah pemain 2. Makanya di print pemain 2 dia menang. Oke. Nah, contoh ini dia mengakhiri pembahasan kita terkait conditional logic ini. Semoga dia mudah untuk dipahami. Silakan dipraktekkan agar lebih dimengerti. Jika ada yang ditanyakan, berikan pertanyaan di kolom komentar.